Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorar Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer berdasarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi penting yang mana informasi ini merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Kabarnya yaitu tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaru, di mana keputusan itu adalah seluruh tenaga honorer diangkat jadi ASN di tahun 2023 tahun ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Nah, kira-kira apa dasar pertimbangannya Bapak Ibu dan bagaimana cara mengangkatnya honorer menjadi ASN? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Keputusan Menteri Pan-RB terbaru, honorer diangkat jadi ASN 2023 berdasarkan pertimbangan ini. Ini informasi terkini Bapak Ibu per Selasa 18 April 2023. Ikuti informasinya. Bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, alhamdulillah kabar baik saat ini menghampirimu. Artinya, ada kabar gembira, ada kabar baik yang akan menghampiri Bapak Ibu honorer. Nah, kira-kira apa ini? Ikuti terus informasi berikut. Menteri Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran terbaru dengan nomor B-garing 521-M.SM.01.00 2023 pada 14 Maret 2023 yang menginformasikan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Masing-masing instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut. Perlu diperhatikan juga bahwa usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN dan APBD, terkecuali untuk pemenuhan ASN pada bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan, dan di bidang kesehatan. Itu lain Bapak Ibu ya. Kemudian pihak pemerintah melalui Menteri Pan-RB juga menekankan agar usulan kebutuhan segera dilakukan oleh instansi daerah yang memiliki tenaga honorer. Usulan kebutuhan harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan mempertimbangkan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan atau kemampuan anggaran. Tentunya, kalau sudah tersedia atau ada kemampuan anggaran, maka tidak jadi persoalan perihal pengangkatan honorer menjadi ASN ini, baik sekaligus maupun berdasarkan skala prioritas. Menteri Pan-RB juga menetapkan beberapa ketentuan khusus yang harus diketahui, di mana instansi pusat bisa mengusulkan kebutuhan calon pegawai negeri sipil dan P3K. Namun usulan kebutuhan CPNS hanya ada pada jabatan di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan juga tenaga dosen. Itulah yang telah disimpulkan oleh pemerintah terkait dengan pengadaan calon pegawai negeri sipil di 4 bidang di Indonesia pada tahun 2023 tahun ini, selain daripada perekrutan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana mengacu pada Permen Pan-RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1103 tahun 2022. Sementara itu, kebutuhan tenaga dosen berdasarkan data kebutuhan dari Kemdikbudristek. Karena memang
kebutuhan akan dosen di perguruan tinggi ini di wilayah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Adapun bentuk usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional ini mengacu pada Permenpan RB mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan kebutuhan dan keputusan Menteri Pan RB dengan nomor 158/2023. Jadi untuk pemenuhan dan kebutuhan tenaga kesehatan juga mengacu pada data dari Kementerian Kesehatan karena memang pangkal datanya ada di sana di bidang kesehatan. Seterusnya ada satu hal yang menarik ya. Hal ini yang menariknya yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas juga mempertimbangkan usia tenaga honorer sebagai salah satu faktor penting untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2023. Kemudian, selain itu juga usulan kebutuhan P3K juga diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Jadi, bagi tenaga honorer atau non aparatur sipil negara yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ingin diangkat menjadi ASN, tahun 2023 perlu mempertimbangkan faktor usia serta memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun ini. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, melalui surat edaran tertanggal 14 Maret 2023 kemarin. Ada kurang lebih 1 bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi di sanalah kemarin ada pengumuman terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara. Menurut isi surat edaran tersebut, setiap instansi pemerintah harus menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan dari Menteri Pan RB dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. Menteri Pan RB juga menegaskan bahwa kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD. Jadi hal ini berarti bahwa kebutuhan ASN harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan, dan kesehatan. Menteri Panber juga meminta agar usulan kebutuhan segera dilakukan oleh instansi daerah yang memiliki tenaga honorer untuk diusulkan kepada pemerintah pusat supaya hal ini nantinya jika berkenan maka akan diasesikan sesuai dengan permintaan atau mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus dikoordinasikan masing-masing. Usulan kebutuhan ini harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah SN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan atau kemampuan anggarannya. Apalagi pihak Menpan RB juga telah menetapkan beberapa ketentuan khusus terkait pengadaan ASN. Misalnya instansi pusat bisa mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Akan tetapi, usulan kebutuhan CPNS ini hanya ada pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan bidang tenaga dosen. Sedangkan usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional mengacu pada Permenpan RB mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan juga keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan tetap mempertimbangkan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Terakhir, Menpan RB juga memprioritaskan usulan kebutuhan P3K untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Jadi dalam konteks ini, Menpan RB juga menyatakan bahwa usia tenaga honorer menjadi pertimbangan penting dalam pengangkatan menjadi ASN pada tahun 2023 tahun ini.
Oleh karena itu, penting bagi instansi daerah untuk segera mengusulkan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dan memperhatikan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menpan RB agar proses pengangkatan ASN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu honorer semuanya yang sedang berjuang untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian juga di tahun yang akan datang itu tahun 2024. Inilah informasinya, semoga Bapak Ibu sukses, semoga impian yang ingin dicapai menjadi ASN dapat terkabul di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.